Sudah, Kak. Oke, di sini kita sambil nunggu ya teman-teman yang lain untuk join. Kita mau cek. Baik, kita akan lanjut aja ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan terkait dengan wawancara karena besok tanggal 12 sudah ada yang mulai wawancara dan besok bahkan tanggal 11 sudah ada juga yang mulai wawancara. Di sini kakak akan sampaikan pada kalian terkait dengan tips dan trik bagaimana kalian bisa menghadapi dari tes wawancara yang sifatnya tes wawancara online. Jadi, yang pertama, tentu tips dan trik ya yang dapat kakak sampaikan. Pertama, kalian harus berpenampilan rapi, ya berpenampilan rapi. Di pertemuan pertama kakak udah sampaikan bagaimana kalian yang pria berpenampilan rapi seperti apa, kemudian kalian yang wanita berpenampilan rapi seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kalian melakukan uji wawancara, kalian cukup diam dulu ya, nunggu dari arahan penguji atau pewawancara. Apabila penguji mengucapkan salam, ya kalian balas dengan salam juga. Jadi jangan sampai kalian mendahului, ya. Mendahului itu nggak sopan, mendahului dari atensi dari penguji atau juga pewawancara. Itu terkait dengan yang pertama. Yang kedua jadinya, kemudian yang ketiga pada saat sesi tanya jawab, saat pewawancara mengajukan pertanyaan seperti biasa, kalian harus membalas dengan siap Pak atau Bu, siap Pak atau Bu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, mohon izin menjawab. Nah, baru kalian jawab seperti itu. Nah, itu tips yang sangat simpel ya. Ya, sederhana tapi berpengaruh besar terhadap penilaian kalian nanti pada saat tes wawancara. Di pertemuan sebelumnya, kakak sudah bahas terkait dengan penilaian apa aja, nanti yang akan dinilai, aspek-aspek apa aja yang akan kalian dapat nilainya nanti oleh penguji atau pewawancara. Silakan aja kalian cek lagi, udah kakak kirim linknya melalui grup wawancara. Kemudian setelah kalian eh, melaksanakan tanya jawab pada saat wawancara, jangan lupa apabila kalian merasa gugup ya, karena yang sifatnya online agak mengurangi rasa gugup harusnya dibanding dengan offline. Tapi kalau misalnya kalian masih gugup ya, kalian cukup pandang dari hidung ke bawah. Jangan pandang mata dari penguji apabila kalian benar-benar gugup ya. Jadi terkait dengan apa namanya? Terkait dengan proses dari tanya jawab, kalian cukup lakukan itu aja, sederhana tapi bisa berdampak yang signifikan kepada kalian terkait dengan etika dan sopan santun. Kemudian di akhir ya, di akhir selesainya tanya jawab biasanya kan berakhir gitu aja. Apabila penguji atau pewawancara itu mengucapkan sesuatu, entah salam penutup apa atau apa ya, kalian jawab terima kasih dan salam. Misal selamat sore atau waalaikumsalam dan sebagainya. Silahkan kalian aplikasikan itu. Itu terkait dengan tips dan trik yang dapat kakak sampaikan. Intinya kalian tetap harus tenang ya. Tenang yang kalian perlihatkan, kemudian tata cara bahasa EYD, kemudian bagaimana bahasa tubuh kalau kalian ingin menggunakan bahasa tubuh, kemudian penguasaan kalian dalam komunikasi dan penguasaan kalian terhadap wawasan atau ilmu
yang nanti akan ditanyakan, yang tidak jauh kaitannya tentang diri kalian tentunya. Nah, jadi itu yang dapat kakak sampaikan di Zoom kali ini. Yang besok silahkan kalian ingat-ingat lagi apa yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya, wawancaranya seperti apa, terkait apa, kemudian penilaiannya apa aja yang ditanyakan, bagaimana cara menjawab, penampilan kalian seperti apa. Silahkan kalian lihat lagi Zoom-Zoom sebelumnya. Jadi hari ini kita lebih ke tanya jawab yang kurang-kurang aja, yang benar-benar kalian kurang paham. Jangan menanyakan hal yang sudah kita bahas sebelumnya, itu nggak efektif. Ya, jadi masa tiap Zoom kita bahas itu aja. Jadi tanyakanlah yang benar-benar kalian belum paham. Jadi silakan kalian raise hand seperti biasa, tanyakan yang benar-benar belum paham, ya. Silakan dari Daniel Hulu. Ya, izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Andai kan nantinya di tes wawancara menanyakan dan kita tidak bisa menjawab, adakah trik untuk menyampaikan sehingga tidak terasa tidak tahu apa-apa, Kak? Sekian, Kak. Jadi gini, terkait dengan misal kita mentok nih nggak bisa menjawab atau mengarang kata-kata indah, ya silahkan kalian jawab aja. Mohon izin terkait dengan pertanyaan yang Bapak atau Ibu suguhkan, saya kurang paham, tapi untuk kedepannya saya akan lebih mendalami terkait dengan hal yang ditanyakan oleh pewawancara. Gitu aja, bilang aja jujur kurang paham, tapi bilang kedepannya kita akan mempelajari hal tersebut gitu. Paham nggak untuk ini tadi yang bertanya? Ya, terima kasih, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut ke Ferry Adin. Silakan. Izin bertanya, Kak. Menyambung dari pertanyaan sebelumnya dari Mas Daniel. Nah, apabila kita menjawabnya seperti itu, apakah hitungannya itu termasuk dalam pengurangan penilaian atau bagaimana, Kak? Karena menurut saya dengan jawaban seperti itu otomatis kita tidak bisa menjawab apa yang pewawancara tanyakan. Iya. Jadi terkait dengan pengurangan nilai, nanti pengurangannya di bagian pengetahuan, tapi di bagian komunikasi itu tidak akan mengurangi nilai. Karena apa? Di bagian komunikasi setidaknya kalian sudah bisa menjawab. Tapi kalau dari pengetahuan, ya jelas kalian akan berkurang nilainya gitu. Itu fair menurut kakak, nggak masalah. Itu kan kecenderungan dari kalian. Jadi tinggal kalian aja seperti apa dalam memperluas wawasan kalian terkait dengan apa yang sudah kita bahas, pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Baik, Kak. Mohon izin bertanya lagi, Kak, berkaitan dengan etika. Nah, tadi kakak kan menyampaikan bahwasanya dalam pertanyaan wawancara, kita sebelum menjawab itu diusahakan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Nah, apakah kata tersebut itu disampaikan satu kali pada pertanyaan pertama atau berulang kali, Kak, dalam setiap pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara? Berulang kali nggak masalah, karena itu terkait dengan etika. Karena tiap-tiap pertanyaan kan jelas beda-beda nanti ya, jadi silakan aja kalian aplikasikan itu. Nah, Kak, mau nanya satu lagi, Kak. Ya, silakan. Biasanya paling banyak itu berapa pertanyaan ya, Kak, dalam tes wawancara? Tergantung pewawancaranya yang itu. Karena kita nggak akan pernah prediksinya. Intinya, pewawancara itu punya kurang lebih 8-15 list ya, list pertanyaan. Nanti terserah pewawancaranya mau yang mana ditanyakan gitu. Karena tiap apa namanya tiap pewawancara kan memiliki waktu dan pertanyaannya masing-masing. Jadi kalian mau nggak mau ya harus siap mempelajari apa yang kita bahas pada saat kisi-kisi wawancara kemarin di Zoom itu ya. Kalian pelajari semuanya harus itu. Dan pastinya itu nggak semua bakal ditanyakan karena keterbatasan waktu gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Lanjut. Karissa Fadilah. Selamat sore, Kak. Izin bertanya. Iya, silahkan. Kalau di rumah saya terdapat orang tua dari ibu saya atau nenek gitu, Kak. Pada saat wawancara itu perlu dibahas atau tidak, Kak? Enggak, cukup keluarga inti aja. Yang kedua, Kak, saya mau tanya lagi.
Silakan. Kalau orang tua saya kan gajinya tidak pasti ya, Kak. Apabila Ya. nanti ditanya perihal gaji, lebih baik bilang tidak pasti atau kisaran kira-kiranya per bulan gitu, Kak. Kalau bisa kisaran yang paling maksimal, karena itu nanti meyakinkan pewawancara terkait dengan kesanggupan kalian dalam membayar biaya pendidikan di Kementerian Perhubungan gitu. Kalau misalnya kalian pura-pura nggak mampu atau nggak mampu, ya udah. Penguji juga nggak bakal memaksakan ekonomi kalian. Yang ada kalian malah blunder di sana. Kalian nggak lulus bisa gitu. Oh, jadi kayak rentangnya sekian sampai sekian gitu ya, Kak? Ya, kalau bisa rentan yang maksimal didapat selama 1 bulan. Oh gitu. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, lanjut. Pramanta ya, siapa itu? Silakan. Siap Kak, izin bertanya ya. Ya, silakan. Kak, untuk motivasi menjadi taruna sama motivasi kenapa pilih sekolah itu pasti jawabannya beda ya Kak? Ya pasti. Pasti ya, berarti kalau digabung nggak boleh digabung juga ya, maksudnya dirangkum itu jadi satu nggak bisa atau gimana Kak? Mohon arahannya. Contohnya kayak gimana maksudnya? Contohnya kan kenapa memilih di PIP Makassar gitu ya Kak ya. Nah nanti jawaban saya kan saya ingin mengedukasi tentang pelajaran, kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk kenapa ingin menjadi taruna kan pastinya ada kata-kata ingin membagikan orang tua, ingin mengabdi juga sampai dilantik menjadi ASN juga nantinya. Itu bisa dirangkum atau gimana Kak nanti jawabannya? Atau terfokuskan sama pertanyaannya aja? Fokus dengan pertanyaan sebenarnya ya. Di mana Begitu kalian ya. bisa membuat jawaban seefektif mungkin gitu. Karena kan Iya, jadi ya gimana Kak? Karena kan yang dilihat itu kepadatan jawaban kalian seperti apa gitu. Iya, jadi jawab yang seperlunya aja mereka ya, Ya. sesuai topiknya ya. Nah, Oke. yang penting walaupun sedikit jawabannya tapi berbobot gitu. Udah mewakili semua yang ada. Gitu. Jangan bertele-tele. Baik. Oke, makasih Kak. Lanjut ke Sintong Manu. Sintong, silakan. Selamat sore Kak, izin bertanya. Ya. Nanti kalau misalnya pewawancara itu bertanya kepada saya, ini pengalaman pribadi saya ya Kak, dari tahun lalu. Pewawancara itu menanya, coba perkenalkan diri kamu. Apakah saya memperkenalkan diri saya sendiri atau ikut dengan keluarga-keluarga dan saudara-saudara saya Kak? Ya cukup Orang kamu tua aja. atau... Cukup kamu aja. Ikut dengan tempat tanggal lahir seperti itu Kak? Iya, sampai ke hobi nanti. Seperti apa gitu. Siap Kak, terima kasih Kak. Oke, sebentar ya, sebentar. Halo. Yes, Swastiastu. Masuk aja ke terminalnya di parkiran motor. Di parkiran motor. Oke, lanjut. Siapa nih? Arif Hermawan, silakan. Selamat sore Kak, saya izin bertanya. Kalau mengenai awal posisi ketika wawancara Zoom itu, apakah dari berdiri, setelah itu kita izin atau langsung duduk aja gitu Kak? Langsung duduk, posisi kita nih langsung duduk siap ya. Siap Kak. Oke, lanjut Sally. Sally. Ya Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Untuk pewawancaranya itu berdasarkan TILOG, pewawancara dari TILOG atau dari sekolah yang kita tuju Kak? Sekolah yang dituju biasanya. Jadi yang mewawancara kita dari sekolah yang kita tuju ya Kak? Betul, jadi yang biasanya mewawancara kalian ya otomatis sekolah yang kalian daftar. Biasanya dari jurusan malah langsung. Dari Kaprodi, atau Wadir, kayak gitu. Atau direkturnya bahkan ada. Jadi tergantung kalian. Siap, terima kasih Kak. Oke.
Lanjut Rama Mulia, Vanessa. Siap Kak, izin bertanya Kak. Apakah Yes, Pak. pertanyaan yang perkenalkan diri kamu itu sama dengan pertanyaan ceritakan hal terkait diri kamu Kak? Kalau memperkenalkan kan hanya memperkenalkan diri. Tapi kalau menceritakan tentang dirimu, banyak nanti yang kalian bisa ceritakan. Baik buruknya kalian itu kalian bisa ceritakan. Tentang kita, apa yang kita miliki gitu. Tapi kalau perkenalan ya sebatas nama, usia, udah cukup gitu. Oh, jadi kalau perkenalan di awal itu cuma nama, usia, sekolah, tujuan, itu Ya. aja kayak. Dan kalau Kalau ceritakan bisa itu baru sekolah tentang asal juga ya. pengalaman dan Asal sekolah. oh baik. Siap Kak, makasih Kak. Halo, Sosiastu. Kan beli masuk Gapura terminal tuh. Oh enggak. Yang ke sana makin. Pakai motor apa lu? Oh enggak. Oh yang Pak dengar. Apa dia? Ini kakak jeda dulu sebentar karena memang ada tugas. Sebentar nanti kakak akan bagikan link Zoom yang baru. Jadi ditunggu sebentar ya. Semoga kalian bisa. Sebentar, nanti kakak bagikan link baru nanti.